Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok membuat bisnis plan yaitu Homepay Intermediary Solution Indonesia, yaitu solusi perantara untuk pembiayaan rumah. Pertama-tama sebelum lanjut ke pembahasannya, di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rake Jenuisa Baron, selanjutnya ada Indra Darmawan, dan yang ketiga ada saya sendiri itu Bagus Dava. Next. Nah, jadi ini adalah latar belakang dari bisnis plan yang kita buat. Kenapa kita membuat bisnis plan ini? Karena yang pertama adanya krisis pasar di perumahan, yaitu krisis ekonomi global di sektor perumahan yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan dan kenaikan harga properti yang menyulitkan para klien yang ingin membeli rumah pertamanya. Lalu ada juga tantangan dari klien. Yang pertama itu ada kompleksitas pengajuan hipotek, yaitu banyaknya dokumen dan persyaratan yang akhirnya membuat proses sulit yang dipahami oleh masyarakat awam. Yang kedua ada persyaratan ketat dari bank, yaitu persyaratan seperti meliputi skor kredit, penghasilan stabil sehari-hari, dan riwayat keuangan bersih. Terakhir ada kurangnya literasi keuangan. Calon pembeli sering tidak memahami istilah atau produk keuangan yang sesuai kebutuhan mereka. Jadi kami hadir sebagai platform yang menyediakan kebutuhan para kliennya untuk membeli rumah pertamanya dan juga memberikan pendidikan langsung pada klien tentang keuangan. Next. Lalu ada konsep bisnis HomePay. HomePay ini adalah platform perantara yang memfasilitasi pembiayaan rumah. Next. Nah, ini selanjutnya yaitu adalah peran utama dalam bisnis HomePay ini. Peran utama dari bisnis kami yaitu yang pertama adalah menghubungkan klien dengan bank swasta, membantu menemukan solusi untuk pembiayaan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dari kondisi klien yang ingin membeli rumah pertamanya. Lalu yang selanjutnya ada memberikan edukasi dan panduan keuangan. Kami memberikan informasi untuk meningkatkan literasi finansial seperti cara memperbaiki skor kredit atau memahami opsi refinancing. Jadi di sini kami selain untuk sebagai pembiayaan kebutuhan untuk menyediakan rumah untuk klien, kita juga di sini memberikan edukasi agar supaya klien memahami paduan dan tata cara yang nantinya akan dilaksanakan ketika membeli rumah. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra Darmawan. Oke, yang pertama ini ada target audiensi. Yang utama itu adalah pembeli rumah pertama. Jadi masyarakat yang baru pertama kali membeli rumah dan juga seringkali kebingungan dalam proses pengajuannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya itu pengajuan hipotek. Jadi em, karena lumayan ribet juga dalam pengajuan seperti banyak persyaratan yang harus dipenuhi tentunya dan harus datang ke sana kemari dengan aplikasi ini itu jadi kita hanya tinggal menguploadnya saja. Yang kedua itu adalah klien yang ingin di refinancing. Jadi pemilik rumah yang ingin mengurangi beban cicilannya dengan memperbarui kondisi pembiayaan mereka. Jadi melalui aplikasi ini juga bisa eh, kita dapat lakukan take over juga. Yang ketiga yaitu eh, mereka yang ingin mempercepat pelunasan. Jadi klien yang ingin mempercepat pelunasan ini itu eh, memiliki kelebihan dana misalnya dan ingin mengurangi total bunganya dengan melunasi dengan cepat. Contohnya seperti itu. Selanjutnya itu adalah layanan utama HomePay. Yang pertama adalah manajemen data klien, yang kedua adalah kemitraan bank, ketiga proses aplikasi otomatis, dan keempat adalah dukungan berkelanjutan. Yang pertama, manajemen data klien yaitu mengelola data klien secara aman termasuk detail, pendapatan, dan riwayat kredit. Jadi kita itu menggunakan teknologi yang aman dan transkripsi juga untuk penyimpanannya sehingga eh, dapat dijaga dengan ketat juga untuk segala sesuatu agar informasi tidak bocor juga.
Selanjutnya dan juga untuk menentukan kelayakan pembiayaan. Di sini itu jadi klien itu apakah memenuhi persyaratan juga atau tidak. Kemudian riwayat kredit, eh, mengukur resiko calon peminjam. Jadi kita juga tentunya mempertimbangkan resiko ketika klien ingin mengajukan kepada HomePay. Kedua adalah kemitraan bank. Jadi kita itu menawarkan berbagai opsi pembiayaan dari bank mitra. Em, jadi kita bekerja sama dengan pihak bank dan memberikan pilihan pembiayaan kepada calon konsumen kita, kepada calon konsumen kita, sehingga meningkatkan peluang persetujuan pengajuan karena tiap bank juga tentunya memiliki kebijakan yang berbeda, sehingga konsumen tinggal memilih saja gitu bank yang mereka percayai. Ketiga adalah proses aplikasi secara otomatis. Jadi menggunakan teknologi untuk mempercepat persetujuan. Di situ kita menggunakan teknologi seperti machine learning untuk mempercepat validasi data. Jadi sistemnya itu dilakukan secara otomatis sehingga memberikan respon yang cepat dan tanggapan yang cepat kepada konsumen. Yang terakhir yaitu dukungan berkelanjutan, yaitu adalah layanan eh, layanan yang memberikan edukasi berkelanjutan, baik itu dalam keuangan, itu membantu klien memahami kewajiban mereka, mengurangi resiko keterlambatan mereka, dan juga memberikan fleksibilitas finansial yang tentunya jangka panjang. Selanjutnya itu adalah keunggulan kompetitif dari HomePay ini adalah yang pertama itu fokus pada klien, jadi memberikan pengalaman pengguna yang personal dan mendukung. Jadi kita itu menyediakan pengalaman kepada pengguna berdasarkan kebutuhan spesifik pengguna dan serta memberikan dukungan langsung yang tentunya ramah selama proses pengajuan pada aplikasi ini. Yang kedua adalah inovasi teknologi, yaitu proses aplikasi yang transparan dan pembaruan waktu nyata. Jadi menggunakan platform bisnis berbasis teknologi untuk proses yang transparan. Klien juga dapat memantau status mereka di aplikasi secara real time dan mengurangi waktu tunggu aplikasi hmm, secara real time. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah literasi keuangan, jadi memberdayakan klien dengan informasi. Kita juga menyediakan layanan materi edukasi dan bimbingan. Jadi bagaimana memilih hipotek, strategi dalam memperbaiki kondisi finansial untuk klien. Selanjutnya untuk pemodelan bisnis akan dilanjutkan oleh Raka Dinusa Baron. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan utama pada perusahaan HomePay kami. Untuk ini kita menggunakan dua metode untuk biaya untuk pendapatan utamanya. Yang pertama itu dengan biaya layanan dari klien, yang kedua itu adalah komisi dari bank mitra. Untuk biaya layanan ini tuh kita tuh akan mengenakan biaya layanan kepada klien atas penggunaan platformnya, termasuk pengelolaan data, proses aplikasi otomatis, dan juga layanan untuk berlayanan dukungan berkelanjutan. Biaya ini tuh disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikannya dan juga memastikan aksesibilitasnya sambil tetap kompetitif di pasar. Untuk komisi dari bank ini, kita akan mendapatkan komisi untuk setiap pengajuan hipotek yang berhasil melalui bank mitra, di mana kita ini akan melakukan kemitraan yang memungkinkan kita untuk memberikan berbagai opsi pembiayaan kompetitif pada klien, sehingga memperkuat hubungan bisnis dan menarik lebih banyak klien. Berikutnya, berikutnya adalah strategi pemasaran kami. Untuk strategi pemasaran kami itu pasti ada targetnya. Untuk target pasar kita, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, itu adalah seorang pembeli rumah pertama, di mana kita mencoba mengkomunikasikan kepada orang-orang mengkomunikasikan kepada orang-orang bagaimana cara kita membeli rumah. Yang kedua adalah saluran pemasaran yang kita menggunakan media sosial, iklan digital, dan juga kemitraan dengan agen properti. Karena agar aplikasi ini tuh mudah menjangkau semua pihak gitu. Jadi kita menggunakan media sosial karena saat-saat ini tuh media sosial sangat gencar-gencar digunakan oleh semua orang.
Lalu ada juga iklan digital. Kita bisa menyempilkan atau menyimpan iklan-iklan digital kepada website ataupun seperti iklan-iklan di TikTok seperti itu pada media sosial. Untuk kemitraan dengan agen properti itu seperti kayak kita bisa bekerja sama dengan perumahan-perumahan sekitar gitu agar aplikasi ini tuh bisa digunakan oleh agen properti tersebut. Berikutnya, berikutnya ini adalah proyeksi keuangan di mana kita tuh berencana untuk melakukan investasi awal tuh sekitar 375 juta untuk teknologi, pemasaran dan juga operasional. 375 juta ini tuh terbagi dari 225 juta untuk pengembangan teknologi, 75 juta untuk pemasaran dan juga branding, 40 juta untuk operasional, dan 30 juta untuk biaya hukum dan kepatuhan. Dengan investasi awal ini, kita harap kita bisa melakukan rencana-rencana berikutnya dalam pengerjaan aplikasi ini gitu, agar berjalan sesuai yang kita inginkan. Untuk proyeksi arus kasnya itu pada tahun pertama kita berharap di defisit 2,25 miliar, karena ini tuh merupakan pemasukan pertama kita gitu, jadi agak besar. Lalu untuk tahun keduanya itu kita berharap kita memiliki laba 3 miliar yang dimana laba ini tuh didapatkan dari klien, dari pertumbuhan basis klien. Untuk tahun ketiga itu dengan laba 6 miliar karena skalanya kita sudah melakukan operasional yang meningkat. Untuk indikator keberhasilannya itu terdapat dua hal. Yang pertama ada NPV positif pada tahun ketiga, lalu ada IRR yang menunjukkan tingkat pengembalian investasi dan kompetitif, di mana NPV ini tuh diharapkan kita bisa melakukan investasi awal dan operasional sampai ini akan terbayar dan mulai memberikan keuntungan. Sedangkan untuk IRR-nya ini diproyeksikan itu pada tingkat yang kompetitif. Jadi kita itu menunjukkan bahwa proyek ini itu memiliki potensi pengembalian dan menguntungkan dibandingkan opsi investasi lain. Berikutnya. Berikutnya adalah dampak sosial. Ada beberapa poin pada dampak ini tuh. Yang pertama kita akan memberdayakan klien. Lalu ada promosi literasi keuangan dan juga kontribusi sosial. Di mana pemberdayaan klien ini tuh kita memberikan akses yang lebih baik ke pembiayaan rumah agar klien ini lebih mudah untuk mendapatkan rumah-rumah dan juga eh, bisa melakukan apa yang dia inginkan. Lalu kita melakukan promosi literasi keuangan, di mana kita akan menyediakan edukasi berkelanjutan untuk keputusan yang lebih baik dalam pembiayaan rumah ini dan juga agar klien-klien kita tuh bisa sesuai antara rumah yang ia inginkan dan juga kebutuhan yang bisa ia dapat gitu. Lalu ada kontribusi sosial di mana kita mencoba untuk meningkatkan tingkat kepemilikan rumah gitu agar semua orang punya rumah seperti moto kita. Berikutnya, untuk terakhir, kami harap Kompai ini adalah solusi inovatif untuk tantangan pembiayaan rumah. Mungkin segitu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Raka. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.